Terima kasih. Nama saya Prof. Cok Mahadewa, bidang ilmu bedah saraf. Lahir saya di Gianyar tahun 1974. Saya menekuni bedah saraf, khususnya masalah tulang belakang atau nyeri-nyeri saraf leher maupun pinggang. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang Bapak sampaikan dalam orasi ilmiah kali ini dan penemuan baru apa yang mungkin Bapak sampaikan? Orasi ilmiah yang saya sampaikan tadi tentang strategi bagaimana kita menyikapi perubahan zaman sekarang, era industri 4.0, kemudian society 4.0 yang akan menuju ke society 5.0. Jadi bagaimana seorang dokter menyikapi kecepatan teknologi informasi yang sudah ada. Tentang strategi dan penanganan nyeri leher, umumnya pasien akan mencari dokter dan seterusnya seperti konvensional manajemen. Namun di era teknologi informasi sekarang sudah digunakan ribuan aplikasi yang dapat membuat patient center treatment, artinya pasien yang akan mengunduh aplikasi kemudian mencari dokter terkait dengan keluhannya dan memungkinkan pre-diagnostic procedure tanpa harus ketemu dokternya, tapi komunikasinya memang dengan dokter secara online seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah modern seperti Gojek, Shopee, Tokopedia dan sebagainya, tapi ini dalam bentuk aplikasi. Nah, penanganan nyeri leher umumnya lebih ke arah neglected atau terbengkalai karena dianggap nyeri-nyeri biasa. Mungkin 80% kasus nyeri leher adalah nyeri biasa, namun tidak ada mekanisme untuk mendeteksi manakala nyerinya itu menjadi tidak biasa. Jadi dengan aplikasi kita ke arah Society 5.0 dan di era industri 4.0 ini memungkinkan penapisan atau penyaringan keluhan-keluhan yang memang arahnya berat untuk bisa didiagnosis maupun ditangani secara lebih cepat di awal, jadi tidak neglected atau terbengkalai. Aplikasi ini sudah bisa diunduh Bapak? Itu adalah suatu filosofinya. Jadi yang saya sampaikan bahwa aplikasi-aplikasi yang ada umumnya untuk penentuan kesehatan, denyut jantung, tanda-tanda vital, mungkin kebugaran. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melangkah lebih jauh untuk strategi Society 5.0 ini, bahwa aplikasinya lebih ke diagnostik dan what the next to be done oleh pasien. Jadi itu filosofi yang ada. Jelas untuk ahli-ahli IT itu bisa kita arahkan karena mereka kan mampu membuatkan program namun tidak mengerti konten yang dimaksud. Nah, dengan kesiapan kita seperti itu, kedepannya yang kita harapkan adalah penanganan lebih patient center ulasannya, karena tenaga yang tersebar di Indonesia ini rupanya memang masalah distribusi. Jadi tenaga dokternya banyak tapi distribusinya kurang merata. Tapi lebih ke diagnosa Pak ya untuk aplikasinya? Diagnosa dan treatment juga. Misalkan contoh robot caregiving. Robot caregiving itu adalah robot yang akan melayani ke rumah-rumah baik untuk perawatan, vital sign, merawat pasien dari mandi, makan dan seterusnya. Itu filosofi idealis yang ingin kita kejar karena di daerah-daerah pesisir tidak ada tenaga medis untuk itu. Kemudian drone yang membawa alat-alat untuk bantuan hidup dasar. Nah, itu daerah yang sangat terpencil, hitungan menit orang serangan jantung akan meninggal. Dengan aplikasi seperti ini, artificial intelligence yang terhubung dengan handphone atau gadget masing-masing pasien akan langsung dieksekusi untuk diputuskan bahwa pasien itu dalam keadaan alert, merah, atau masih bisa ketemu dokter dan seterusnya. Bila mana keadaan alert, drone akan datang ke rumah. Itu keinginan besar Society 5.0, belum terwujud dimanapun, tapi kita harus menuju ke sana.
Jadi langkah maju itu kita persiapkan dari sekarang. Mungkin komitmen Bapak Pak sebagai seorang guru besar untuk kontribusi lebih lanjut lagi terutama di bidang ini Pak. Ya, sementara saya memang menangani di bidang nyeri leher umumnya, ke arah yang mengalami kelainan-kelainan bawaan yang umumnya penanganan memang harus operasi. Pasien datang umumnya terlambat, itu yang perlu kita early diagnostic dan prompt treatment. Nah, di sanalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita kerjasama dengan ahli IT untuk dibuat agar terdiagnosis lebih dini suatu puncak gunung es seperti ini. Karena Chiari malformasi adalah kelainan bawaan yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dibantu untuk memperlambat prosesnya, yaitu berupa teknik operasi yang saya sampaikan berupa teknik UDIO atau upside down inside out pada subokspital kranioplasti.